semua janjimu, kesetiaanmu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Oh, luar biasa. Kita mempunyai Yesus yang ajaib, yang mulia, besar dan agung. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia adalah juru selamat kita, satu-satunya penolong kita. Tidak ada yang lain. Tapi kita sadar juga, dan harus memang sadar, menyadari betul. Bukan hanya sekedar tahu, tapi betul-betul menyadari supaya waspada. Bahwa ada oknum yang jahat, namanya iblis. Ini pengacau. Ini yang membuat segala macam kesulitan masalah terjadi dalam hidup manusia. Dari sejak awal zaman bahkan. Dia yang sudah mengacau semuanya. Coba bayangkan. Allah menciptakan manusia dan kemudian dikenal sebagai Adam dan Hawa, nenek moyang kita, dalam keadaan yang baik. Ditempatkan di tempat yang baik. Dan mereka mendapatkan supply yang baik, cukup, dan sebagainya. Lu kok iya oh? Nah ini ya ekspresi Jawa Timur. Kok iya oh? Iblis itu datang mengacau, memutar balik, menipu ya. Sehingga akhirnya Adam dan Hawa ini jatuh dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa itu artinya pelanggaran. Kata khata di dalam bahasa Ibrani itu artinya ya pelanggaran, melanggar karena sudah keluar dari jalur. Tuhan menetapkan jalur ini tapi itu keluar melenceng. Nah, ini melanggar, pelanggaran. Jadi kalau dikatakan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu karena dia melanggar apa yang sudah Allah perintahkan. Kok bisa melanggar? Ini oknum jahat ini, iblis ini. Kalau bukan oknum yang jahat, dia kan bisa datang kepada Adam dan Hawa dengan mengatakan, wah enak ya, kamu disuplai oleh Tuhan, kamu dicintai Tuhan. Ya enak ya, semuanya siap sedia, semua baik, semua enak ya. Tidak apa-apa kalau seperti itu. Tapi dia datang dengan memutarbalikkan fakta ini. Ini yang iblis lakukan. Ini si jahat itu. Ini yang menjadi musuh kita. Dan kita harus sadar. Jangan pernah berkawan dengan iblis. Mungkin sudah mengatakan, saya tidak pernah berkawan sama iblis. Tidak mungkin. Iblis kok diajak kawan. Nah, itu kan teorinya begitu. Tapi ingat, iblis itu licik. Dia bisa memutar balik segala macam. A bisa dijadikan B, B bisa dijadikan A lagi, tapi bukan A. Diputar balik sedemikian rupa. Itulah sebabnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengenal firman Allah dengan benar. Kalau kita mengenal firman Allah dengan benar, kita tidak dengan mudah diombang-ambingkan. Untuk itu mari, saya ajak lagi saudara, melihat di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-16, 17 dan 18 ini.
Dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ya, saya tidak lanjutkan ini karena saya ingin bicarakan percaya di sini. Ya, kita lompat ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Nah, sudah sampai sini aja. Nah, dari sini jelas sekali. Kita haruslah menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Supaya apa? Supaya setan-setan ini tidak merajalela, tidak kurang ajar kepada kita. Karena apa? Yang bisa ngusir, itu kata Yunani adalah ekbalo, melempar keluar, throw out, cast out. Ya. Yang bisa mengusir ini tentulah pribadi yang harusnya lebih kuat. Seorang anak kecil tidak mungkin bisa mengusir orang dewasa. Ada orang terobos mau masuk rumah, anak kecil bilang, loh, tidak boleh. Didorong, ya kalah kuat anak kecil sama orang dewasa. Tidak mungkin dia bisa. Tapi sebaliknya kalau ada anak kecil mau nerobos rumah, pintu rumah maksudnya, ya, maka orang dewasa ini akan bisa mengalihkan dan mengatakan, tidak boleh masuk. Mau nyelonong aja, dorong, ya didorong balik dengan gampang. Mungkin cuma satu tangan. Brul, wah, dia akan kabur, ya, tidak berhasil. Demikian juga iblis ini bukan tidak ada kuasanya. Dia punya kuasa, tapi dia tidak bisa melampaui kuasa Yesus. Yesus jauh lebih berkuasa dari iblis. Dan ternyata bagi orang yang percaya kepada Yesus, kuasa itu menyertai dia. Sehingga dia bisa membuat iblis kabur. Bisa melempar keluar iblis. Puji Tuhan. Saya sedang dengan ayat ini. Karena apa? Inilah lempar-lemparan. Ya, dengan kuasa Yesus. Kita disertai oleh kuasa Yesus, melemparkan keluar iblis, mengusir setan-setan pengacau ini. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, ini yang harus kita pahami, kita sadari. Jangan pernah kita menyerah. Jangan pernah kita merasa bahwa kita tidak mampu. Dalam urusannya dengan iblis ini ada kuasa Yesus dalam hidup kita. Dan ini bukan cuma sekedar teori, tapi Yesus sudah membuktikan. Coba kita lihat, ada sebuah kisah yang menyenangkan juga, ya. Saya senang membaca kisah ini. Markus 1. Kita baca ayat 29 mulai. Ya. Dikatakan, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Lanjutnya, menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumulah seluruh penduduk kota di depan pintu. Lanjutnya, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita macam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan berbicara sebab mereka mengenal dia. Sampai sini saja dulu, ya. Nah, ini bagian yang saya senang nih. Coba kita lihat kembali ayat yang terakhir ini tadi, ya.
Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Macam-macam penyakit. Dan mengusir banyak setan. Bukan cuma satu, banyak. Ya, setan-setan diusir sama Yesus. Puji nama Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, mari saat ini kita bersyukur kita mempunyai Yesus. Kalau kita tidak punya Yesus, ya sudah kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya pasrah nasib dah. Mau sakit ya sakit, mau menderita ya menderita, mau dihajar oleh iblis, ya sudah apa boleh buat. Tapi karena kita punya Yesus, maka ada hari depan yang penuh harapan. Ada pengharapan di dalam Yesus. Kita tidak perlu takut. Nah, inilah sukacita orang yang percaya di dalam Yesus. Karena ada Yesus. Yang penting adalah percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Kalau kita tidak mau percaya kepada Yesus, terus kita mau apa? Oh, Yesus sudah jelas mengatakan kok. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, akan ada tanda-tanda. Antara lain yaitu setan ini takluk. Dengan mudahnya bisa diusir. Kalau bukan penakluk tidak bisa mengusir. Tapi penakluk bisa mengusir. Bukan karena kita, bukan karena siapa saya. Tapi karena Yesus yang saya percayai, yang kita percayai ini. Kuasa Allah terjadi di dalamnya. Nah, diceritakan tadi, ada banyak orang sakit, menderita, yang diganggu oleh si iblis ini. Iblis adalah pembuat manusia hidup dalam penderitaan. Iblis yang membuat manusia sengsara dan susah. Tapi Yesus menyelamatkan. Yesus membebaskan, memberikan kemenangan. Oleh karena itu saudara sekalian, kita tidak perlu takut. Di situ ada banyak orang sakit yang didera oleh iblis, ditindas oleh iblis dan sebagainya. Tapi Yesus membebaskan mereka. Yesus menyelamatkan mereka. Dan setan-setan ini tidak berdaya di hadapan Yesus. Karena dia adalah Allah yang berkuasa. Muji nama Tuhan. Termasuk tadi ibu mertua Petrus. Ya cuma memang sekedar demam. Tapi demam itu bisa macam-macam. Dalam zaman pandemi seperti ini, demam ini bisa menyebabkan problem. Itulah sebabnya kalau masuk ruangan untuk kumpul dengan orang lain, maka kita dicek suhu tubuhnya. Kalau demam atau suhu tubuhnya tinggi, wah ini dicurigai, kenapa ini orang ini? Ya. Tapi apapun itu, dengan kuasa Yesus, demam itu lenyap begitu saja. Disembuhkan dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Dan seketika itu, ibu ini bisa melayani. Mungkin dia tukang masak, dia langsung bekerja, masak. Tubuhnya sudah sehat. Setan, demam dan sebagainya mengganggu, sudah diusir semuanya. Dia sembuh dalam nama Yesus. Nah, puji Tuhan, ini sesuatu yang sangat menyenangkan, saudara sekalian. Oleh karena itu mari kita camkan betul hal ini. Perhatikan, tidak ada yang namanya setan itu boleh dan bisa bekerja, membinasakan, menyengsara kita. Karena di dalam Yesus ada kemenangan, ada keselamatan, ada kesembuhan, ada hari depan yang penuh harapan. Kalau kita mulai menyerah dengan mengatakan ya sudah apa boleh buat, ya memang sudah nasib sakit-sakitan seperti ini. Oh tidak, Allah tidak pernah membuat kita sakit.
Tapi saya percaya, ya terserah saudara. Kalau saudara percaya seperti itu, tapi firman Allah tidak pernah mengatakan ini. Dan kita tahu bahwa kalau kita memahami firman Allah dan mengenal Allah dengan benar, udah enggak pakai teori macam-macam, enggak pakai teologi macam-macam. Nah. Secara logika saja, secara akal sehat. Percayakah saudara bahwa Allah itu adalah Allah yang menyengsara kita? Anak-anaknya yang katanya dikasihinya. Menyengsara dengan sakit jantung lah, sakit ginjal, sakit ini, sakit itu. Oh tidak. Dia Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Dia tidak pernah menyengsara. Justru dialah yang sebaliknya menyelamatkan kita, membebaskan kita. Dari kisah tadi bukan Yesus yang membuat ibu mertua Petrus itu demam. Orang-orang sakit itu bukan Yesus yang membuat. Justru Yesus datang untuk membebaskan mereka semua. Itu semua adalah iblis yang melakukan. Tapi sudah dimusnahkan semua oleh Yesus. Pekerjaannya sudah dihancurkan semuanya. Kesembuhan terjadi. Kemenangan terjadi. Nah begitu juga saudara sekali, mari kita percaya sungguh Allah kita itu penuh kasih. Dia Allah yang baik. Biarlah ini betul-betul kita camkan dalam hidup kita. Kita berpegang teguh pada firman Allah. Dan kita tidak gampang diombang-ambingkan. Seperti di Adam dan Hawa, firman Allah diputar balik. Mungkin pada waktu itu kebetulan yang dipakai adalah ular. Dipakai iblis untuk mengacau. Mungkin sekarang ada tipe lain. Ada mungkin oknum manusia yang dipakai. Atau bahkan mungkin oknum ini ya oknum yang tidak waspada. Mungkin ada di dekat kita mungkin. Orang yang sebenarnya kita percayai. Karena mungkin dia itu ya dikenal sebagai pelayan Tuhan lah. Atau orang yang katanya percaya Yesus lah. Tapi kalau tidak waspada, ya bisa dipakai iblis untuk menipu, menyesatkan. Buktinya banyak yang mengajar, pengajar-pengajar yang mengatakan, tidak ada kesembuhan, tidak mungkin. Tuhan Yesus yang melakukan kok. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berubah, sampai hari ini tetap terjadi mujizatnya. Kok bisa kita mengajarkan seperti itu? Mari kita waspada, hati-hati. Banyak penipu yang coba mengelabui kita. Itu semua triknya iblis semuanya. Yang bisa memakai orang-orang yang tidak mencurigakan bagi kita. Tapi sekarang kita cuma berpegang pada firman Allah. Kalau kita kenal firman Allah dengan benar, kita tidak gampang diombang-ambingkan. Tidak bisa ditipu. Kita akan berkemenangan dalam nama Yesus. Apapun juga yang terjadi, bagaimanapun juga keadaan saudara saat ini, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Organ tubuh diperbarui, mujizat terjadi. Kalau kondisi jantung yang lemah saat ini, Tuhan sanggup memperbarui. Percayai, terima jantung baru. Kondisi ginjal yang tidak baik, percaya dalam nama Yesus dapat ginjal yang baru, liver yang baru, dan pankreas, paru-paru, organ tubuh yang lain. Sehingga tubuh ini sehat untuk memuliakan nama Yesus. Melayani Tuhan. Puji nama Tuhan saudara sekalian, iblis dikalahkan. Yesus sudah menang dan kita menang bersama Yesus. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik untuk kami. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, sepanjang hari ini kami sehat, diberkati berkelimpahan, dan mujizat terjadi Tuhan. Ginjal baru, jantung baru, organ tubuh baru dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Nama Yesus dipermuliakan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.